Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.15, maka menit ini akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen, yang sudah hadir pada webinar kita siang hari ini. Thank you for taking the time to be here. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada webinar hari ini. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, pada webinar hari ini kita akan membahas tentang butterfly hook. Nah, yang pasti akan sangat menarik banget untuk kita bahas pada webinar kita hari ini. Diharapkan para hadirin sekalian mengikuti webinar hari ini dengan kondusif dan tertib ya. Oke. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Nur Amalia dari SMK Yadika 13 selaku host pada webinar hari ini. Suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya bisa hadir di sini sebagai host yang akan memperkenalkan para panitia acara yang akan menjalankan acara ini. Yang pertama, ada Gladys Ananda Eka Ariyanti selaku moderator pada webinar hari ini yang akan memandu jalannya acara kita dari awal sampai akhir. Yang kedua, ada Putri Anissa Afifa selaku presenter yang akan memaparkan materi kepada kita mengenai butterfly hook. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja mulai acara ini yang akan dipimpin oleh Putri Anissa Afifa selaku moderator. Untuk melanjutkan rangkaian acara, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai acara ini yang akan dipimpin oleh Gladys Ananda Eka Ariyanti selaku moderator. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Gladys Ananda Eka Ariyanti. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk host kita, Putri Nur Amalia, yang sudah membuka acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Ananda Eka Ariyanti. Saya selaku moderator. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara webinar hari ini, yaitu sesi pertama, pembukaan yang dimana sudah dibuka oleh host kita, yaitu Putri Nur Amalia. Lalu sesi kedua, penyampaian materi oleh presenter kita, yaitu Putri Anissa Afifa dengan materi berjudul Butterfly Hook. Kemudian dilanjut dengan sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab, yang dimana pada sesi ini kita akan memberi kesempatan untuk para partisipan semua untuk bertanya. Dan yang terakhir ada sesi penutupan yang akan ditutup oleh host kita, yaitu Putri Nur Amalia. Baiklah, kita mulai saja untuk presenter kita membawakan materi. Kepada partisipan Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, mohon kerjasamanya agar mematikan mic selama presentasi berlangsung. Untuk presenter kita, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So as a presenter today, I want to talk about something that I think is quite recently. But before I start my presentation, let me introduce myself first. My name is Putri Anissa Afifa from Yadika 13 Vocational School. So I will share screen before. Sudah terlihat layar presentasinya? Sudah. Ya, sudah.
Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, I will talk about butterfly hug. So did you guys here know about butterfly hug? Karena jujur untuk aku sendiri juga baru tahu tentang butterfly hug ini sekitar beberapa bulan belakangan ini. Itu juga karena nonton salah satu drama Korea yang judulnya Psycho Jimantin Sana, atau yang kalau judul internasionalnya itu It's Okay It's Not Big Deal. Yang dimana pada drama tersebut itu ada beberapa scene yang menunjukkan salah satu self healing yang biasanya kita sebut sebagai butterfly hug. So butterfly hug itu apa sih? What is butterfly hug? Butterfly hug is a self healing that's used to reduce anxiety and make yourself calmer. Jadi butterfly hug ini sendiri merupakan salah satu metode self healing yang biasa digunakan untuk mengurangi rasa cemas dan membuat diri kita menjadi lebih tenang. Dilansir dari sebuah jurnal yang berjudul EMDR Therapy Butterfly Hug Metaphor Self Administered Bilateral Stimulation, yang dimana jurnal ini merupakan karya dari Lucina Artigas dan Ignacio Nacho Jarrero yang terbit di researchgate.net. Pada jurnal ini tertulis bahwa metode ini dikembangkan oleh terapis lapangan bernama Lucina Artigas, yang dimana pada saat itu Lucina sedang membantu para penyintas bencana badai Pauline di Acapulco, Meksiko pada tahun 1990. And she did the self-healing butterfly hug in order to reduce the trauma of the tragedy. Jadi Lucina Artigas ini melakukan self-healing butterfly hug dengan tujuan untuk mengurangi trauma yang dialami oleh para korban dari bencana badai Pauline tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu di masa milenial sekarang ini, butterfly hug ini lebih sering digunakan oleh orang-orang yang sedang dilanda kecemasan, yang dimana pada umumnya orang-orang tersebut akan menjadi ragu-ragu, kemudian takut, sulit untuk berkonsentrasi, atau bahkan sulit untuk mengambil keputusan, kemudian gugup bahkan marah. So this butterfly hug can be the first aid when someone experience an overflowing feeling like that. Next, there's a step to do a butterfly hug. Jadi ada beberapa step untuk melakukan butterfly hug. Yang pertama yaitu menyilangkan kedua tangan di depan dada seperti ini. Dan kemudian untuk jari-jari tangannya itu bisa diletakkan di kedua sisi bahu atau lengan, atau bisa juga di pundak, tergantung dari kalian senyamannya di mana. Kalau aku sendiri biasanya lebih sering di bagian pundak. Terus kita lanjut ke step kedua, yaitu menutup kedua mata sembari mengatur nafas. Karena step kedua ini dilakukan untuk membuat diri kita lebih rileks dan lebih mudah untuk memfokuskan diri kita menenangkan diri. Lanjut ke step ketiga, yaitu melakukan gerakan menepuk-nepuk tangan secara perlahan hingga kedua telapak tangan terlihat seperti sayap kupu-kupu yang mengembang. Ya, seperti ini. Misalkan aku naruh telapak tangan aku di bagian pundak dan kemudian lakukan gerakan menepuk-nepuk secara perlahan seperti ini. Kemudian lanjut dengan step keempat, yang dimana step keempat ini dilakukan secara bersamaan dengan step ketiga, yaitu pada saat tangan kita melakukan gerakan menepuk tangan secara perlahan, kita bisa melakukan sambil bernafas menggunakan perut dan merasakan semua hal yang di sekitar, termasuk yang kamu rasakan secara fisik dan emosional. Dan step selanjutnya yaitu bayangkan segala perasaan dan emosi yang kamu rasakan melewati dirimu dalam bentuk awan. Jadi untuk perasaan dan emosi yang kamu rasakan itu bayangkan menjadi sebuah bentuk awan, yang dimana perasaan tersebut akan terasa menjadi lebih ringan, kemudian seperti terangkat dan hilang. Dan untuk teknik butterfly hug ini sendiri bisa dilakukan sekitar 30 detik atau lebih, tergantung dari diri kita sendiri. Maksudnya
dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah cukup merasa tenang atau merasa sudah lebih, ya benar, sudah lebih tenang lah ya, itu kita bisa menghentikan teknik butterfly hug ini. Kemudian ada beberapa saran tepat untuk melakukan butterfly hug, yaitu aku lebih menyarankan tempat yang sunyi, tenang, damai, yang tentunya pasti jauh dari keramaian orang-orang. Karena terutama nih untuk orang-orang yang mencoba butterfly hug ini, apalagi yang masih pemula, benar-benar dibutuhkan kefokusan untuk membuat kita menjadi lebih tenang. Makanya tempat yang sunyi, damai, dan jauh dari keramaian itu tuh benar-benar membantu dan penting untuk membuat kita jadi lebih tenang gitu. Ada beberapa saran tepat yang aku saranin. Misalkan kita lagi di rumah, kemudian mungkin kita ada stres atau panik atau bingung atau cemas akan suatu hal. Misalkan mungkin kalau kita sebagai pelajar mungkin ada lah ya cemas mungkin karena tugas atau segala macam. Aku menyarankan teman-teman di sini untuk melakukan butterfly hug di kamar. Kemudian untuk kita yang mungkin lagi ada di luar ruangan atau mungkin lagi di jalan atau di tempat umum, aku menyarankan teman-teman di sini untuk melakukan metode butterfly hug ini seperti tempat-tempat seperti taman atau pokoknya tempat yang yang sepi dari kerumunan itu gitu. Aku saranin untuk yang mungkin lagi di tengah-tengah kerumunan bisa menjauh dari tempat kerumunan itu terlebih dahulu. Ya, seperti contohnya taman atau ya kita cari tempat yang sepi lah ya dari kerumunan tersebut. Kemudian terakhir aku nyaranin tempat yang dimana mempunyai view yang bagus yang bisa menenangkan diri. Yang dimana mungkin ada perairan danau atau mungkin juga ada pepohonan yang rindang, terus yang membuat diri kita itu bisa menjadi lebih tenang, terutama apalagi ada udara-udara atau oksigen yang lebih yang segar gitu, yang membuat kita mempermudah diri untuk memfokuskan diri dalam menenangkan diri kita. Kemudian lanjut, yaitu ada manfaat dari butterfly hug. Yang pertama yaitu mengatasi gangguan kecemasan, yang dimana mungkin teman-teman di sini punya masalah gangguan kecemasan, bisa melakukan metode butterfly hug ini untuk membantu mengurangi rasa kecemasan tersebut. Tapi perlu digarisbawahi ya, untuk teknik butterfly hug ini hanya digunakan untuk mengurangi atau meminimalisir rasa cemas yang kita alami pada saat itu, yang dimana itu artinya hanya bekerja sementara waktu saja dan bukan untuk permanen atau untuk menyembuhkan. Kemudian yang kedua yaitu membantu diri untuk menjadi lebih rileks. Nah, ini mungkin bisa dicoba untuk teman-teman yang mungkin punya demam panggung atau semacamnya. Jadi sebelum mungkin melakukan presentasi atau semacam ini lah ya, semacam melakukan presentasi seperti Vicon ini, mungkin bisa menenangkan diri dengan melakukan butterfly hug. Kemudian lanjut ada manfaat selanjutnya yaitu membantu menyalurkan sesuatu hal yang dipendam. Contohnya, misalkan mungkin teman-teman di sini ada yang suka memendam perasaan sendirian gitu, sulit untuk untuk terbuka lah ya untuk perasaannya kalau terhadap orang lain. Ini bisa juga untuk melatih kita mencoba untuk terbuka terhadap orang lain. Yang dimana kalau kita coba dengan butterfly hug, di sini kita bisa melakukan butterfly hug sambil membayangkan seakan-akan di depan kita ada seseorang yang sedang menepuk bahu kita atau badan kita sambil mendengarkan keluh kesah yang selama ini kita pendam. Dan itu secara langsung bisa membantu kita untuk seakan-akan ada orang yang mendengarkan apa yang kita pendam selama ini. Kemudian menjadi lebih piawai dalam memahami emosi diri sendiri dan temannya, menoleransi dan menolong orang lain serta bekerja sama. Nah, ini sebenarnya intinya sama aja. Kalau butterfly hug ini dilakukan secara rutin atau terus-menerus, butterfly hug ini bisa membantu kita untuk bisa lebih mengatur emosi kita sendiri. Kemudian yang perlu diingat dari butterfly hug ini sendiri, selain untuk diri sendiri, butterfly hug ini
saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami emosi yang tidak stabil. Namun perlu diingat bahwa butterfly hug ini hanyalah untuk meredakan atau meminimalisirkan rasa cemas dan membuat diri kita menjadi lebih tenang dalam sementara waktu, yang artinya tidak permanen. Jadi butterfly hug ini tidak bisa digunakan sebagai pengganti terapi. Jadi untuk mungkin teman-teman di sini yang punya gangguan kecemasan yang parah atau serangan panik atau gangguan karena kejadian traumatis di masa lampau, aku lebih menyarankan teman-teman untuk meminta bantuan atau berkonsultasi kepada psikolog atau psikiater, karena menurut aku dengan bantuan yang lebih profesional, teman-teman di sini bisa mendapatkan perawatan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi kejiwaan yang teman-teman butuhkan. Butterfly hug ini sendiri hanyalah salah satu dari sekian banyaknya self healing yang ada. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa mencari tahu lebih banyak lagi tentang self healing yang ada di dunia psikolog atau semacamnya. So itu yang bisa aku sampaikan tentang materi butterfly hug. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua di sini. Sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk seluruh partisipan yang sudah mendengarkan presentasi ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada moderator kita, Gadis Ananda Karyanti, baiklah saya serahkan kembali sepenuhnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Putri Anissa Kupa selaku presenter yang telah membawakan materi yang berjudul Butterfly Hug. Kepada para partisipan yang memiliki pertanyaan dan ingin bertanya, saya persilakan untuk menyalakan mic atau boleh diketik di kolom chat. Kopi kan kan di Pak? Oke, silakan kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan semua yang ingin bertanya boleh menyalakan mic-nya atau juga boleh diketik di kolom chat. Om Jun.
Baiklah, sudah ada pertanyaan dari Tasya Febrianti. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, kalau misalnya kita sebagai pelajar sedang pusing dengan tugas yang menumpuk, apakah bisa menggunakan teknik butterfly hug? Kepada presenter kita, Putri Anissa Fifa, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Presenter Febrianti. Menggunakan butterfly hug ini pada saat kita sedang pusing dengan tugas yang menumpuk, itu bisa, karena aku juga sering pakai teknik butterfly hug ini juga buat menghilangkan pusing lah ya karena tugas. Semacam semisal contohnya nih, biasanya aku ngelakuin kayak gini terus sambil ngomong gak apa-apa, pelan-pelan aja ngerjainnya, jangan dibikin pusing, santai aja, kurang lebih kayak gitu kalau aku sih. Jadi intinya menggunakan teknik butterfly hug ini saat sedang pusing dengan tugas-tugas sekolah untuk para pelajar itu bisa kok. Soalnya yang aku lihat tadi di terakhirnya pas lagi OKB doang nih, lagi OKB baru ngejemputan, ada itu nggak dari perhatian. Baiknya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, serta rekan-rekan semua untuk mengisi presensi yang sudah dikirim lewat chat. Oh iya, mau nanya, OKB itu berapa hari ya, Le? Nggak ada ini, nggak ada. Iya, cuma dikasih tahu tanggal 2 aja, nggak kasih tahu berapa harinya. Sudah ada pertanyaan lagi dari Chelsea. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Izin bertanya, selain menenangkan butterfly hug, bisa digunakan untuk apa lagi ya? Kepada presenter kita, silakan dijawab. Aku juga biasa pakai teknik butterfly hug ini untuk mengapresiasi diri aku sendiri. Semisal aku habis melakukan sesuatu hal yang menurut aku luar biasa, tapi mungkin untuk orang lain enggak ya. Tapi pokoknya kalau untuk menurut aku itu suatu hal yang luar biasa, aku biasanya manfaatin metode butterfly hug ini sebagai apresiasi untuk diri aku sendiri. Semisal sambil ngelakuin teknik butterfly hug seperti yang aku udah jelaskan tadi, aku sambil bilang kayak kamu keren, kamu hebat, kamu bisa, pokoknya kamu keren bisa ngelakuin hal itu gitu. Semacam itu. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Putri Nuramalia. Terima kasih atas pertanyaannya. Metode butterfly hug ini dikembangkan oleh siapa? Kepada Putri Anissa Fifa, silakan menjawab pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya ini udah aku jelaskan tadi di slide ketiga kalau nggak salah ya. Butterfly hug ini dikembangkan oleh seorang terapis lapangan bernama Lucina Artigas, yang dimana dia pada saat itu sedang membantu para penyintas bencana badai Pauline di Acapulco pada tahun 1998. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan.
ternyata Bu, temanku yang aku kenal itu ada rumahnya di Kelani Bu. Ya rumahnya itu ini. Baiklah, bila tidak ada pertanyaan lagi, akan saya lanjut ke sesi keempat, yaitu penutupan. Sebelum acara ini saya serahkan kepada host kita, saya ucapkan terima kasih banyak untuk para partisipan sekalian yang sudah hadir dan mengikuti webinar ini dengan baik. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya serahkan kepada Putri Nur Amalia selaku host. Baik, terima kasih kepada moderator kita, Gladys Ananda Eka Rianti yang sudah memandu jalannya acara kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk presenter kita, Putri Anissa Afifa yang sudah memberikan materinya untuk kita semua. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu maupun para hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara webinar hari ini. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara dan jam sudah menunjukkan pukul 13.43 yang sekaligus akan menutup acara webinar pada hari ini. Semoga pemaparan materi dari Putri Anissa Afifa bisa dimengerti dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Saya, Putri Nur Amalia, selaku host pada acara webinar hari ini, mewakili rekan saya yang bertugas, ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada tutur kata dan kesalahan dari kami semua, sebagaimana manusia merupakan makhluk yang tidak lepas dari kesalahan, melainkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. All of you who have attend this webinar well. Once again, webinar hari ini resmi kami tutup. Sampai jumpa di webinar lainnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada partisipan diperbolehkan untuk live.